pagi anak-anak Ibu kelas 11 IPS. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan Ibu MS di pertemuan yang ke-14 mata pelajaran Geografi. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bonus demografi dan permasalahan yang terjadi akibat dinamika penduduk. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video pembelajaran ini dengan baik. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan tetap semangat. Salam SFD. Pernah gak sih, pas kita lagi sayang-sayangnya, si dia malah minta putus hubungan. Makan jadi gak enak, tidur juga jadi gak nyenyak. Hidup terasa hampa, bagai smartphone tanpa kuota. Udah deh bro, move on. Penduduk di muka bumi ini kan banyak banget. Pas 1970 aja, penduduk bumi ada 3,5 miliar. 2017 lalu jadi 7,6 miliar, naik 2 kali lipat lebih bro. Harusnya sih makin banyak peluang buat dapetin pengganti si dia ya. Eits, jangan seneng dulu. Masalahnya sumber daya di bumi kita cuma segini-gini aja. Kalau kita nggak melakukan sesuatu, hidup kita bisa penuh sama masalah. Rebutan air bersih, kurang makan, banyak pengangguran. Yang ada malah makin susah dapet jodoh yang diinginkan. Oke, ternyata masalah ini lebih gede daripada urusan cari jodoh. Kita harus berubah. Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, yang sering punya peran bikin perubahan adalah pemuda. Yang peran lawan penjajah, anak muda. Yang lahirin kebangkitan bangsa, anak muda. Yang ngedorong Soekarno-Hatta untuk bacain proklamasi, anak muda. Yang turun ke jalan pas reformasi, anak muda. Yang bikin banyak inovasi keren sampai hari ini juga anak muda. Itulah kenapa anak muda sering disebut sebagai agen perubahan. 2034 nanti Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi. Ini kesempatan bagus buat bangsa kita mencapai kemajuan karena jumlah anak mudanya bakalan banyak banget. Tapi kalau anak mudanya nggak produktif, nggak kreatif, malas-malesan, yang ada malah banyak pengangguran, nongkrong nggak jelas, ujung-ujungnya tawuran. Jangan sampai deh, mending lakukan sesuatu yuk. Pertama, kita mulai perubahan dengan mengenali diri sendiri. Mulai dari apa yang kita sukai, kita impikan, kita pengen tahu, dan bisa kita lakukan. Kedua, be kind. Gak perlu pakai cara heboh, cukup yang simpel-simpel aja. Ketiga, berhenti ngeluh dan cari solusi. Kalau susah cari kerja, kreatif dong, cari peluang buat bikin usaha sendiri. Yakin deh, rezeki mah kagak bakal kemana. Keempat, perluas jaringan. Sayang dong kalau smartphone cuma dipakai main PUBG atau YouTube, mending pakai buat cari teman baru, biar bisa kolaborasi dalam berkarya dan melakukan kebaikan. Ya, siapa tahu jodoh. 5. Jangan lupa share. Sebarin hal positif yang udah kita lakukan. Bukannya mau pamer, tapi siapa tahu bisa jadi inspirasi buat orang lain. Banyak kan yang bisa kita lakukan buat bikin perubahan. Jangan takut, apalagi minder. Kalau kata bapak bangsa kita, jika engkau malu dan takut berbuat suatu kebaikan, maka tak akan kau temui kemajuan satu langkah pun. Ayo, mulai dari sekarang. Baiklah, di cuplikan barusan kita sudah melihat sekilas mengenai bonus demografi dan juga kita sudah melihat tips-tips supaya kamu tidak jomblo gitu tadi kan. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bonus demografi dan apa saja permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Nah, Ibu akan memulai penjelasan mengenai bonus demografi. Oke, bonus demografi itu merupakan bonus yang dinikmati suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif, yaitu penduduk produktif itu yaitu rentang usianya dari 15 sampai 64 tahun dalam evolusi kependudukan. Nah, jadi usia produktif itu akan lebih banyak, katanya 2 kali lipat kira-kira dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, sementara kita tahu bahwa usia produktif itu
dari usia 15 sampai 64 tahun, yaitu mereka yang sudah bisa bekerja. Itu usia produktif. Itu harus kamu ingat. Usia produktif itu adalah usia yang sudah bisa bekerja. Kalau kamu di antara usia ini berarti kamu sedang masa pendidikan untuk mempersiapkan pekerjaanmu di masa yang akan datang. Nah, jadi usia produktif itu ada di sini. Kalau kamu lihat ini piramidanya itu dari 15 tahun itu sampai 64 tahun. Udah. Jadi di bonus demografi ini usia penduduk yang muda itu akan lebih banyak. Dan itu akan kelipatannya itu menjadi 2 kali lipat. Artinya begini, jadi di usia 15 sampai 34 atau bisa juga sampai 64 akan lebih banyak penduduk yang bekerja dibandingkan dengan penduduk yang tidak bekerja. Artinya dalam usia rentang 15 sampai 64 tahun. Nah, jadi ini kenapa dikatakan bonus? Nah, tentu saja mengapa? Karena penduduk-penduduk yang sudah bisa bekerja, yang memiliki SDM yang baik, itu akan lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak lagi bisa bekerja. Mereka yang tidak lagi bisa bekerja itu misalnya usia lansia, ya kan sudah tua, tidak bisa lagi bekerja. Nah, yang menghidupi mereka siapa? Yang menghidupi mereka itu tentu saja usia produktif. Kemudian yang belum bisa bekerja itu adalah masih anak-anak 0 sampai 10 tahun atau sampai 14 tahun. Nah, siapa yang menghidupi mereka? Yang menghidupi mereka itu adalah mereka yang di usia produktif. Nah, jadi bonus demografi ini merupakan bonus yang dinikmati suatu negara karena lebih besarnya penduduk yang bekerja dibandingkan penduduk yang tidak bekerja. Nah, jadi diperkirakan bonus demografi akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Nah, seperti di cuplikan sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan di situ apa-apa saja hal yang bisa kamu lakukan sebagai pemuda yang akan turut ambil bagian dalam bonus demografi ini. Nah, sekarang kan kamu sekolah. Sebentar lagi kan kamu tamat, kemudian kamu kuliah, kemudian kamu bekerja. Nah, kamu akan bekerja itu pastinya di antara tahun ini sampai tahun 2030 dan kamu salah satu yang turut ambil bagian dalam bonus demografi ini. Pada tahun 2050, Indonesia diproyeksikan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Apa yang sebetulnya menyebabkan ekonomi Indonesia diperhitungkan? Salah satunya adalah populasi yang mayoritas berusia muda, dengan usia rata-rata sekitar 37 tahun. Dengan kondisi tersebut, produktivitas nasional berpotensi untuk meningkat, sebab penduduk yang bekerja lebih banyak daripada yang tidak bekerja. Hasilnya, rasio ketergantungan per 100 penduduk hanya sekitar 51%. Ini berarti tiap satu penduduk tidak bekerja ditanggung oleh 2 penduduk usia produktif. Dalam istilah kependudukan, hal ini disebut sebagai bonus demografi. Tapi, kita jangan cepat terbuai dengan istilah ini. Alih-alih menjadi bonus, yang terjadi malah bencana demografi. Contohnya, penduduk usia muda sulit mendapatkan pekerjaan, serta tidak siap bersaing di dunia kerja. Kalau begitu, bagaimana cara menghindari bencana ini? Tentunya, dengan menciptakan lapangan pekerjaan seluas mungkin, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Ada 3 cara yang harus dilakukan, yakni pendidikan, pendidikan, dan pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, sumber daya manusia akan makin berkualitas, produktivitas pun meningkat, sehingga pendapatan per kapita juga akan naik. Yang tidak kalah penting adalah mengendalikan angka kelahiran supaya beban di masa depan tidak bertambah besar. Sebab, jika angka kelahiran terlalu tinggi, jumlah penduduk
akan membludak dan akan menjadi beban negara jika lapangan pekerjaan tidak tersedia. India adalah salah satu negara yang tengah menghadapi ancaman bencana demografi. Di sisi lain, bencana juga bisa terjadi apabila angka kelahiran terlalu sedikit dan jumlah penduduk produktif rendah. Misalnya, yang sedang dialami oleh Jepang. Indonesia pernah berhasil mengendalikan populasi dengan program keluarga berencana. Sepertinya, program serupa perlu dilakukan lagi, tapi tanpa paksaan ya. Oke, siapkah kamu menghadapi bonus demografi? Nah, itu semua tergantung pada dirimu sendiri ya. Nah, itu semua tergantung pada dirimu sendiri. Dan harus kamu ingat bahwa siapa yang bisa menghadapi bonus demografi adalah mereka-mereka yang sukses. Mereka-mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan dengan baik dan sudah mendapatkan pekerjaan yang baik pula. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, itu ada permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Kita tahu bahwa dinamika kependudukan ini ada kelahiran, kematian, dan migrasi. Ada permasalahan yang diakibatkan oleh ketiga-tiganya itu. Yang pertama adalah ledakan penduduk. Nah, ledakan penduduk itu merupakan keadaan penduduk dengan laju pertumbuhannya yang cepat. Artinya apa? Tingkat kelahirannya yang tinggi, sementara tingkat kematiannya menurun secara tajam. Nah, ledakan penduduk ini pasti dia berorientasi pada tingkat kelahiran yang tinggi. Nah, kita tahu kemarin-kemarin kan kita sudah belajar apa yang mempengaruhi tingkat kelahiran yang tinggi. Salah satunya itu pernikahan usia dini, kemudian tidak menggunakan KB dan lain sebagainya. Nah, jadi karena semakin banyak atau semakin tinggi tingkat kelahiran, maka terjadilah ledakan penduduk, di mana jumlah penduduk itu lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk kamu ketahui bahwa ada dampak negatif. Ada dampak negatif dari ledakan penduduk ya. Kita lihat di sini dari sisi negatifnya. Yang pertama itu adalah over eksploitasi terhadap lahan pertanian. Loh, apa hubungannya dengan lahan pertanian? Ingat, semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi juga kebutuhan akan tempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya udah dari mana diambilnya? Pasti mereka akan membuka lahan baru untuk tempat tinggal. Nah, makanya dibilang over eksploitasi terhadap lahan pertanian. Nah, over eksploitasi terhadap lahan pertanian bisa juga maksudnya seperti ini. Karena semakin banyak manusia, kebutuhan pangan juga semakin tinggi, maka pasti akan lebih banyak membutuhkan lahan pertanian untuk menghasilkan bahan pangan. Kemudian dampak negatif yang selanjutnya itu adalah semakin banyaknya kebutuhan lapangan pekerjaan. Artinya begini, kalau semakin banyak bayi yang lahir, pasti beberapa tahun yang akan datang, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, pasti mereka akan bekerja. Ya, artinya harus membutuhkan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan. Nah, ini merupakan masalah yang pertama. Dan masalah ini pastinya sudah terjadi di Indonesia, yaitu ledakan penduduk. Oke, yang kedua itu adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Nah, coba kalau kamu lihat peta ini, di sini kan ada warnanya kan, ini peta persebaran penduduk. Coba kamu lihat yang warna merah ini. Nah, kalau kamu lihat yang warna merah ini menandakan bahwa itu artinya di pulau itu jumlah penduduknya sangat banyak lebih banyak dibandingkan dengan penduduk wilayah-wilayah lain. Nah, kalau wilayah yang lebih sepi itu ya contohnya seperti Papua. Kemudian ada Kalimantan. Yang paling padat itu yang warna merah. Pastinya ini di daerah Jawa ya, khususnya di DKI Jakarta. Nah, makanya di sini dikatakan tampak bahwa kepadatan penduduk di Indonesia ini belum merata, persebaran penduduknya belum merata. Mereka lebih banyak tinggal di daerah ibu kota dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang masih sepi. Nah, maka kita lihat di sini penjelasannya. Kepadatan penduduk tertinggi di Pulau Jawa ini, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan 15.327,97 jiwa per kilometer persegi. Artinya 1 kilometer persegi terdapat 15.000
327 jiwa penduduk. Wow, banyak sekali ya. Nah, kita bandingkan kepadatan penduduk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan kepadatan sebesar hanya bandingkannya 8,51 jiwa per kilometer persegi. Berapa perbandingannya? Ini sangat besar ya Naku. Sangat-sangat jauh sekali perbandingannya antara Kalimantan Utara dengan Jawa. Artinya adalah bahwa persebaran penduduk di Indonesia belum merata. Sebenarnya itu dipengaruhi juga sama pembangunan. Nah, sudah jelas bahwa Bapak Jokowi akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Ya, salah satunya itu mungkin tujuannya adalah untuk memeratakan pembangunan dan pastinya memeratakan jumlah penduduk. Oke, untuk mengatasi masalah ini, masalah persebaran penduduk yang tidak merata ini, maka solusi yang bisa dilakukan adalah transmigrasi. Kita tahu bahwa transmigrasi itu perpindahan penduduk dari daerah yang lebih padat ke daerah yang lebih sepi. Nah, makanya transmigrasilah orang-orang yang ada di Jawa ini ke seluruh Indonesia. Supaya apa? Supaya lebih merata, pembangunannya juga lebih merata. Pemerataan lapangan pekerjaan, iya, lebih banyak di sini lapangan pekerjaan, makanya orang mau berbondong-bondong datang ke Jakarta. Nah, harusnya di wilayah yang sepi-sepi ini juga lebih banyak juga lah dibuat lapangan pekerjaan supaya orang tidak melakukan urbanisasi, supaya mereka tidak lagi pergi ke daerah yang lebih ramai seperti itu. Kemudian program KB. Nah, kenapa program KB? Supaya tidak banyaklah lagi kelahiran, supaya tidak semakin tingginya kelahiran, maka harus diterapkan program KB. Nah, jadi inilah dia 2 masalah yang sering terjadi akibat dinamika kependudukan. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian bisa menjadi salah satu penggerak bonus demografi nantinya. Tetap semangat ya. Salam SFD.